pasca amblesnya Jalan Batu Tulis, akses Kota Bogor lumpuh, Bogor Selatan lumpuh, akhirnya kami buka-buka dokumen. Ya. Ternyata ada rencana usulan pembangunan jalan di Bogor Selatan, BIR, Bogor Inner Ring Road. Dari Pemprov Jawa Barat menjanjikan bantuan. Jadi totalnya itu kan 40-an miliar. Sampai sekarang dana itu tidak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Baikum jami'an fi tahiyatul Islam, tahiyatul mubarak minillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan Kota Bogor atau Bogor Selatan. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, pasca amblesnya Jalan Batu Tulis yang itu sangat memukul sekali warga Bogor Selatan. Ya, baik itu terkait ekonomi, mobilitas, emosi, itu sangat luar biasa dan waktunya terlalu lama memang. Dan alhamdulillah kita kejar terus, hampir dalam setiap rapat-rapat bersama dengan wali kota, bersama dengan dinas BKAD, bersama dengan PUPR, kita dorong terus agar ini bisa dipercepat. Walaupun kemarin agak lama karena apa? Karena ada kendala, masalahnya dari Pemprov Jawa Barat menjanjikan bantuan. Jadi totalnya itu kan 40-an miliar. Kata Pak Dedi, siap Pemprov setengahnya, nanti kota setengahnya. Nah, itu menjadi acuan kami awalnya. Tapi sampai sekarang dana itu tidak ada. Akhirnya kami dorong, ya. Dan saya secara khusus menyampaikan dengan keras bahwa ini harus segera diselesaikan. Udah lupakan aja janji gubernur. Akhirnya Pemkot menganggarkan full 100% itu dananya dari Pemkot, tidak ada dari gubernur. Nah, berangkat dari sini, akses Kota Bogor lumpuh, Bogor Selatan lumpuh, akhirnya kami buka-buka dokumen. Ya. Saya kemudian beberapa dengan teman-teman di Komisi 1, Pak Haji Karnain dari PKS, kita buka-buka dokumen. Ternyata ada rencana usulan pembangunan jalan di Bogor Selatan yang sudah diusulkan sejak sebelum Pak Diani, BIR, Bogor Inner Ring Road. Itu nanti dari Mulia Harja, nanti tembus ke Pemoyanan, nanti gabung dengan jalan tol. Nah, dokumen ini yang kami jadikan acuan, dan saya bersama Pak Haji Karnain langsung menyampaikan kayaknya memungkinkan bagi kita untuk melanjutkan BIR. Yang ini, ide ini nggak pernah muncul dulu, baru sebelum Pak Diani. Nah, alhamdulillah saya lihat responnya bagus sekali dari Pak Wali Kota. Kemarin Pak Wali Kota menyampaikan bahwa tahun 2026 ini kemarin bahkan sudah disurvei jalan Pamoyanan, BNR ke Pamoyanan, dan kurang lebih ada 11,4 km yang akan dibebaskan. Alhamdulillahnya dari 11,4 km kurang lebih ada 4 atau 5 km itu sudah diberikan sama pengembang di BNR. Jadi Pemkot nggak perlu beli lagi. Nah, tinggal sisanya yang harus dibebaskan oleh Pemkot. Nah, ini yang kita kejar. Kalau akses ini dibuka, ini menjadi alternatif yang sangat luar biasa bagi mobilitas masyarakat Bogor Selatan. Dan ekonomi nanti akan tumbuh insya Allah. Mohon doanya aja, ini kita kawal terus sampai nanti kita tidak tergantung pada satu-satunya akses yang ada di Batu Tulis. Nah, yang kedua, masalah sekolah. Ya, kami sadar di Bogor Selatan ini, di SMA di Bogor Selatan ini yang negeri itu cuma satu. Betul ya? SMA 4. Sementara warga masyarakat Bogor Selatan itu kurang lebih ada mungkin 180 ribuan kali ya.
masyarakatnya besar sekali. Makanya banyak warga Bogor Selatan yang tidak bisa masuk sekolah negeri, maksudnya sekolah swasta. Masalahnya masuk sekolah swasta mahal, biayanya banyak, gitu kan ya. Nah, makanya kita dorong pembangunan SMA baru. Kemudian SMP juga sama, SMP kita juga terbatas, masih banyak SMP yang kita butuhkan di Bogor Selatan ini. Nah, kita dorong, tapi nggak bisa sekarang untuk menambah SMP itu nggak bisa karena anggarannya nggak ada. PAD Kota Bogor itu terbatas, kapasitas fiskal Kota Bogor itu hanya PAD-nya hanya 1,8 sekarang, 1,8 triliun. Total itu pendapatan asli daerahnya, total APBD kita 3, berapa Gun? 3,2 kali ya, 3,2 triliun, kecil sekali. Nah, jadi tidak jadi prioritas penambahan sekolah. Nah, bagaimana caranya? Nah, sekarang alhamdulillah kami kemarin mengusulkan melalui Komisi 4 agar diberikan akses sekolah yang dibantu oleh pemerintah kota, swasta tapi dibantu oleh pemerintah kota. Nah, jadi nanti ada kurang lebih 2.000 siswa yang nanti akan mendapat bantuan biaya masuk sekolah swasta karena tidak tertampung di sekolah negeri. Nah, ini yang mau kita perjuangkan terus ke depan. Kemudian puskesmas juga sama di Bogor Selatan. Tapi sayangnya puskesmas ini tahun ini kita belum berhasil perjuangkan. Hanya tahun 2026 ini sudah masuk anggaran untuk pemindahan puskesmas Bondongan. Dan ini ada beberapa bantuan buat kader-kader posyandu ataupun infrastruktur posyandu. Nah, ini saya pengen agak dalam di sini, Bapak Ibu semuanya. Jadi saya menyadari dan melihat bahwa salah satu motor penggerak dan perubah masyarakat itu ada di kader posyandu, gitu ya. Dan kita tidak boleh jauh dari mereka. Ini saya pikir penting ini, gitu ya. Jadi saya berkeyakinan bahwa mereka ini orang-orang yang sangat berjasa sekali bagi Kota Bogor, karena hampir semua bisa dikatakan agenda perbaikan masyarakat, gitu ya, agenda perbaikan masyarakat itu ada di posyandu. Maka saya berkesimpulan kalau posyandunya bagus, posyandunya baik, kader-kadernya semangat, maka insya Allah ini juga akan memberikan kebaikan bagi masyarakat Kota Bogor. Nah, ini saya pikir beberapa hal yang berkaitan dengan Bogor Selatan. Nah, mudah-mudahan nanti mohon doanya supaya ini bisa sama-sama kita kawal, dan mudah-mudahan nanti ke depan ini bisa menambah kebaikan bagi masyarakat yang ada di Bogor Selatan. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan dari pertemuan kali ini. Mudah-mudahan cukup membantu mensosialisasikan apa yang sudah saya kerjakan, dan mudah-mudahan saya berharap ke depan kita bisa terus sinergi, dan insya Allah di tahun yang kedua ini mudah-mudahan nanti bisa lebih maksimal dalam mengawal berbagai macam usulan dari Bapak Ibu semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.